Oke, dan selain pembaca berita, kita juga kita kedatangan seseorang pembaca pikiran. Wen, ini dia, Wira Birawa. Oke, Wirang, silakan duduk. Gimana? Sini Mas Timothy. Mana? Oh, oke. Main gerek aja orang lo. Wir, ini sejak kapan sih kamu bisa membaca pikiran seseorang? Sejak usia 9 tahun. 9 tahun. Yes. Nah, Jadi baca pikiran orang sama baca garis tangan tuh beda ya? Berbeda, karena kalau membaca pikiran orang dari wajahnya, dari matanya, dari garis tangannya, kita bisa mengetahui orang itu merasakan apa. oke. Berarti Nah, kalau lagi pendekatan sama cewek gitu lo tahu banget tuh cewek gimana sama lo. Apaan dia juga suka galau ya lu di status. Mati weh. Ya galaunya karena gagal Gua berasa terus, kayak Ju. temen. Gagal Gue ketemu terus. Wirang Iya. ada kali dalam 1 bulan ini 5 kali 5 beda ya Wir? Ketemu 5 kali. Iya. Maksudnya kita ketemu. Iya. Oh, Jodoh berarti lo mau Wirang. jodoh kerjasama. Jodoh wasiat sama. Wirang. Iya. Oke, nah Wir, gini. Ini mungkin yang harus kita kasih tahu atau edukasi juga buat semua nih ya. Karena banyak orang yang, wah itu peramal. Sebenarnya berbeda. Beda Karena banget, beda yang kamu banget. lakukan itu ada ilmunya ya? Yes. Apa itu? Itu ada ilmu, namanya ilmu falak. Membaca garis tangan seseorang, setelah itu kita memetakan situasinya, gambarannya seperti apa. Oke. Tidak hanya menebak, ngawang-ngawang nggak jelas, enggak. Oke, jadi memang itu kamu sangat mempelajari, Yes. ya. Nah, ini kalau ngomongin sejak kapan kemampuan itu sudah dari usia 9 9 tahun. tahun. Bagaimana kamu sadar betul ternyata itu adalah satu kelebihan yang orang lain malah nggak punya? Iya, saya bisa merasakan ketika orang itu merasakan sedih, dia berniat jahat. Apa yang, misalnya dia sedih, Iya. terus kamu bawaannya apa tuh rasanya? Jelas banget visualnya di pikiran aku. Visual. Ini beda lagi sama firasat ya, udah lain lagi ya. Beda. Nah kamu kalau baca pikiran tuh harus ngelihat face to face Yes. atau bisa jarak jauh hari? Oke, bahkan sampai kalau jarak jauh dari suaranya aja aku bisa ngerasain orang itu lagi punya. Suasana. Yes. Walaupun dia so ditenang-tenangin atau apa gitu Yes. bisa Bisa. black marah ya. Ya berarti dia memang Wirang orang pilihan ya, yang memiliki kelebihan itu gitu ya. Enggak semua orang. Wir, susah nggak sih menjadi orang yang mungkin memiliki banyak kelebihan? Dibilang susah, nggak enak juga sebenarnya, nggak nyaman. Tapi terkadang di beberapa momen itu aku mensyukuri banget karena aku bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Oh berarti kamu bisa ngelihat buat diri kamu sendiri? Yes. Maksudnya Oh, jadi tapi kamu, kok yang lain-lain pada nggak bisa Wir? maksudnya kamu nggak- bisa menghindari gitu Wir. Yes, bisa menghindari Kayak film ini film apa tuh? Final Destination. Final Destination lo kayak gitu ya Wir? kurang lebih. Wow. Gue boleh nanya nggak sih? Boleh. Boleh. Pengen tahu karena ada pertanyaan klasik. Kalau seorang pembaca pikiran main catur sama orang yang bisa lihat masa depan, yang menang siapa ya? Pembaca pikiran yang main catur, Sama orang yang bisa lihat masa depan. dua-duanya sih bagus. Karena Siapa kan yang dia menang? bisa Yang melihat. menang siapa Wir? Yang menang. Ya. Orang yang bisa melihat masa depan dong. Tapi Tapi kan kalau dia ngelihat dibaca pikirannya nggak jadi gerakannya. Oh. Ribet ya pertanyaannya, sorry. Gak apa-apa, bagus, kamu bagus. Saya sebagai produser, saya ngelihat kamu tuh bisa masuk peluang. Ya, gak mungkin kalau di Jakarta itu malam hari kamu gak dapat berita. Salah beda. Salah dia. Reza. Salah. Cumi. Itu konteksnya udah berbeda lagi sih. Oh, oke. Coba kalau misalnya di antara kita begini nih, Iya. kamu lagi pengen baca siapa? Jangan gue mulu. Gue. Wirang, Oke. ini kan kemarin Ruben sempat menutupi bahwa kondisi kesehatannya kurang baik. Bahkan kita aja sahabat yang setiap hari bekerja aja nggak dikasih tahu, Wirang. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu ternyata dia dirawat karena memang kondisinya memang saat itu buruk banget. Dan hari Senin kayak seperti seolah tidak terjadi apa-apa, justru kita taunya dari sosial media apa dari siapa gitu kalau nggak salah kemarin. Wirang mau nggak? Atau Boleh. mungkin Ruben juga bersedia nggak kalau misalnya
dibacain. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya episode yang lalu aku di sini tuh pengen ngomong sebenarnya. Iya. Lu udah ngeliat tuh? Yes, sudah jelas. Udah, banget. Wirang udah. Kak mau ngobrol. Aduh, gue lagi. Ya untuk orang-orang yang punya kelebihan kayak Wirang itu gue malah lebih. Jadi ntar dulu deh gitu. Udah tahu mau ngobrol gitu. Wirang udah ngomong sendiri, tapi gue memilih untuk ya ntar ya Wir gitu. Menghindar. Iya. Terus nggak lama dengar kabar Kak Ruben sakit dan aku sempat WhatsApp pada saat itu. Jangan bercanda kalau lagi mau baca temennya. Kayak berdiri. Berdiri. Gue ngapain? Ya gue maksud gue, Berdiri udah tahu. kalau sama pejabat, kalau pejabat lagi berdiri kita mau nggak mau. Iya, udah berdiri. Jadi maksudnya kita sopan. Ini dia udah duduk. Masa kita Ya kita duduk. Wir, kalau kayak gini lu buyar nggak sih kalau digerak gini? Enggak sih sebenarnya. Oh enggak ya? Dia sebenarnya mau ketawa, tapi dia harga dirinya tinggi. Lu enggak serius Oma, lu mau ntar abis ini lu ngomel lagi. Lu serius mau Enggak. enggak? Di gue ngomong iya, gue udah ngomong iya. Udah iya. Emang lu. Kak, boleh lihat Mau Wirang melik sebentar? belakang lu Ya. berdua. Gue takut lu naksir ya, Wir. Jangan begitu ntar Wirang jadi nggak fokus. 3 detik lagi, lihat Wirang. Gue ikut nggak Wirang? Gak usah. Nggak biarin men kalau dia mau dirawat. Kak Ruben, kamu selalu mempertontonkan ke kita tentang kebahagiaan kamu, keceriaan kamu, kebahagiaan kamu. Meski kamu masih berpikir ke depannya apakah keluarga dan anak-anak akan lebih baik ketika saya tidak ada nanti. Tapi aku tahu kamu kuat. Kamu berusaha tidak memikirkan kesehatan kamu yang bagi aku sangat serius. Membutuhkan perhatian sangat khusus. Aku tidak mau terulang lagi dengan kejadian beberapa tahun lalu. Semoga tidak seperti itu. Tapi kamu tidak lebih memikirkan kesehatan kamu sebenarnya, tapi lebih memikirkan kebahagiaan anak-anak kamu kelak. Dan yang dimana sebenarnya ada kabar yang kurang baik lagi. Tidak hanya kamu yang sakit. Kamu memiliki kesehatan yang sangat buruk sekali dan aku mendoakan dan semua teman-teman aku yakin pasti mendoakan yang terbaik buat kamu. Tapi ini sangat serius dan kamu membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Ini gak main-main. Jadi kalau menurut Wirang harusnya saat ini Ruben tuh harus istirahat. Harusnya mendapatkan perhatian khusus dari ahlinya. Dan di Indonesia ini mungkin gak banyak dokter khusus yang ahli akan penyakit kakak. Boleh nggak bahas yang lain? Nggak enak banget ngelihatnya sebenarnya. Terserah, pokoknya kalau aku bersedia aja nggak keberatan. Mungkin kalau ada pas partnya aku bisa jawab, aku pasti akan jawab. Ini kamu sendiri juga nggak pengen tahu hasilnya masalahnya. Hasil dari kesehatan kamu tuh kamu udah dapat tapi kamu nggak pengen tahu. Dan Udah aku keluar nggak. mah hasilnya mah. Dan aku nggak mau Lu nggak baca? mendahulukan itu. Lu nggak baca? Apa? Lu nggak baca hasilnya? Aku nggak mau jauh-jauh ke arah sana. Yang penting kakak sehat terus. Karena aku tahu kakak orang baik. Irang, tapi lu kan udah kepalang panggung ya. Lu baca pikiran orang apa segala macam gitu kan. Lu harus kasih konklusinya nanti kira-kira seperti apa dong Irang. Soalnya kalau sekarang nih gue ngelihat Ruben juga pasti kan tertumpuk masalahnya. Iya. Kemarin dia sakit, terus kemarin gue juga tahu bahwa Sarwenda juga akhirnya juga harus masuk rumah sakit juga gitu kan. Dan ya dia nih memang kayak kucing kali ya, nyawanya banyak ya. Ada aja gitu. Ada aja gitu. Dan sekarang nih kalau dulu mungkin kenanya nggak langsung ke dia. Tapi kalau sekarang ini sepertinya permasalahannya Ruben tuh kayak langsung udah kena ke badannya dia. Dan aku tahu banget dia ini bukan tipe orang yang
ingin bercerita dan meminta belas kasihan orang gitu. Pasti dia berusaha untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Iya, tapi kakak sering merasakan keluhan tuh di bagian kepala, itu yang parah banget. Dan ada beberapa yang kalau aku rasain ya, itu berdampak ke kesehatan yang lainnya. Jadi nggak hanya satu gitu. Ya kakak harus menjalanin pengobatan khusus. Tapi kakak nggak mau berpikir ke arah sana, nggak mau jauh-jauh. Karena kakak takut kalau diobatin secara lebih khusus lagi, kakak takut nggak sekuat ini gitu. Jadi kakak berusaha memalingkan, berusaha untuk nggak mikirin itu. Tapi gimana pun daya tahan tubuh kakak pasti drop juga. Jadi aku sarannya adalah ini harus diperhatikan secara serius. Sangat khusus. Karena di Indonesia ini nggak banyak dokter yang bisa menangani itu. Oke, nah sekarang kita ada tayangan yang mana kemarin Sarwenda sempat dibawa ke rumah sakit. Kita lihat sama-sama. Itu Wenda sakit apa? Sakit apa? Ya, gini. Ya, mungkin ini kali pertama aku jelasin gitu ya. Saya mengambil perjalanan ini menjadi saya dan istri saya menjadi orang yang mungkin dipilih oleh Tuhan gitu. Ya sampai saat ini apa yang diomongin sama Wirang benar semua, ya. Cuman memang saya itu tipe suka yang mau mendengarkan orang lain, tapi saya sulit untuk mau dibantu oleh orang lain karena nggak mau ngerepotin orang. Hidup saya tuh nggak tertarik untuk meminta pertolongan. Gue mesti, lo bisa bantuin gue nggak? Jarang buat hidup saya gitu. Bukan karena sok bisa berdiri sendiri, bukan. Tapi karena saya yakin setiap orang punya kesibukan masing-masing gitu. Saya tidak mau waktu mereka terbuang untuk mikirin saya gitu. Jadi ya udah, saya bisa selesaikan. Tapi kali ini juga Tuhan ngasih cobaan lagi ya, maksudnya kasih hadiah lagi buat kami, dimana Sarwenda kemarin ini harus operasi di rumah sakit Bunda Jakarta ya, di Menteng. Itu kistanya ya, itu sebenarnya harus kita selesaikan satu-satu karena tidak hanya itu, dalam proses MRI dan beberapa proses yang lainnya, Sarwenda terkena salah satu penyakit langka ya. Kistanya kemarin sudah dioperasi dan terima kasih doanya berjalan dengan lancar. Ada penyakit langka di batang otaknya. Jadi ya apa ya, di kondisi saya yang mungkin nggak mau nangis tadi ya, nggak ya mungkin nggak sefit dulu gitu ya. Tapi untuk kerja yang tidak terlalu memakan waktu lama, saya masih oke gitu. Cuman ngerasa kayak lemah ya. Sarwenda ini butuh perhatian khusus kan gitu. Jadi dan di sini belum terlalu banyak yang bisa menghandle salah satu sakitnya. Kemarin kita udah di konsul ke salah satu rumah sakit yang ada di Karawaci. Ya terus dia takut karena ngelihat beberapa pasien yang datang kok itu ya mungkin usianya jauh lebih tua daripada dia gitu. Jadi ya saya bilang ya nggak apa-apa lah, tetap jalan aja. Intinya kan kita mau berusaha untuk sehat gitu. Tapi kan yang dia rasa itu adalah dia tahu saya sakit apa ya. Karena dia yang selalu semangatin saya untuk cek darah. Dia yang selalu semangatin saya untuk karena Wenda segala tuh hal, ya. Tipe istri yang detail gitu loh teman-teman. Ya. Kayak cek darah tuh tiap berapa bulan sekali, Ya. check up Betul. kayak gitu. Jadi apa ya, pas tiba-tiba dia tahu sakitnya dan kalau operasi juga benar-benar harus Sarwendanya dalam keadaan tenang sekali karena di batang otak yang
susah saya bisa cerita karena saya pun lagi melewati fase galau, melewati fase maunya ketawa aja gitu sebenarnya. Tapi saya bilang sama istri saya ya, rasa ketakutan yang dia rasakan sekarang ini ya rasa ketakutan saya kemarin. Tapi kan yang menjadi ketakutan kita berdua yang gak terselesaikan adalah bukan takut ya, tapi kayak khawatir gitu. Duh, mana anak-anak masih kecil ya. Jadi saya bilang sama dia, ini yang mau tindakan saya dulu atau kamu gitu. Jadi saya meminta untuk dia lebih dulu di fokus ke dia lebih dulu. Karena anak-anak lebih perlu dia gitu. Makanya dia pun maunya saya duluan gitu. Tapi itu yang membuat kita ya mungkin cinta ya, ada cinta di dalamnya sehingga untuk siapa yang mau kita duluin ini bingung. Karena kalau seandainya di batang otak Sarwenda itu juga dia misalnya ya dia duluan yang dioperasi dan itu misalnya tidak berhasil, itu berbahaya untuk penglihatannya ya, berbahaya untuk komunikasinya, sudah tidak senormal dulu ya. Jadi kita sudah dikasih tahu akibat-akibatnya gitu. Dan untuk melakukan tindakan dalam waktu saat ini jika Sarwendanya tidak stabil, tidak tenang gitu, itu mungkin akan berdampak berbahaya gitu. Jadi makanya saya sama istri saya itu belum menemukan jalan yang tengah. Baru kemarin Sarwenda menjelaskan ke orang tuanya dan kaget sekali. Saya baru kemarin pas di ulang tahunnya Jordi, itu saya baru menjelaskan sama orang tua saya yang mengasuh saya dari kecil. Itu saya baru jelaskan di situ. Tapi menjelaskan dengan menahan air mata itu sulit banget ya. Tapi mereka kan shock karena istriku kan orangnya secara pola makannya bagus, olahraga ini, dan terus yang bikin kita berdua itu jadi kayak trauma kami gitu ya, karena duh gimana nih ya anak-anak ya gitu, gimana nih anak-anak masih kecil gitu. Jadi dia nyemangatin, ya gue nyemangatin dia lagi gitu. Jadi ya kayak satu hal yang ini bener gak sih gitu yang terjadi, tapi ya bener real lagi terjadi dalam kehidupan di keluarga gue gitu. Ya. Kita pastinya prihatin ya teman-teman, dan dengan Ruben mau dilihat sama Wirang, buat aku khususnya Ruben punya jiwa yang besar untuk bisa diketahui banyak orang sih. Kita balik lagi selain satu ini ya, tetap di Brownies Obrolan Manis.